Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam dimanapun kalian berada. Tapi sekarang selamat sore untuk teman-teman yang di sosial media saya. Welcome back to Bonafide Channel. Sekarang hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 adalah H-1 sebelum pertandingan Indonesia melawan Australia. Yang kita ketahui sendiri, kita menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Australia tanggal 20 atau besok hari Kamis tanggal 20 bulan Maret 2025 jam 4 jam 16.10 waktu Indonesia Barat. Memberitahu sesuai dengan prediksi yang saya buat dalam video sebelumnya, PT Kluivert sudah memanggil 29 pemain yang dibawa ke Australia. Sebenarnya 30 pemain, karena kenapa jadi 29? Karena Egy Maulana Fikri mengalami cedera. Jadi yang 29 pemain yang dipanggil oleh PT Kluivert yang dibawa ke Australia itu adalah Emil Audero, Martin Paes, Nade Orkawinata, Hernando Aderi. Itu di penjaga gawang. Pemain belakangnya adalah Dan James, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, Mes Hilgers, Justin Hubner, Jade Ses, Rizky Ridho, Kevin Dix, Eliana Renders, Sandy Walsh, Pratama Rahan, Nathan Chuan, Sen Patinama, Calvin Verdong. Dan pemain tengahnya adalah Joey Pelopesi, Tom Haye, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand. Sedangkan pemain depannya adalah Septian Bagaskara, Ragnar Orakmangun, Hoki Caraka, Rafael Strike, Ramanan Sananta, dan Oliver Romeni. Itu adalah 29 pemain yang dibawa PT Kluivert ke Australia. Dan 29 pemain. Dan prediksi saya yang 23 pemain yang untuk didaftarkan untuk menghadapi Australia, yaitu ada pemain yang dicoret. Prediksi saya itu pertama dari kiper, yaitu Nadia Orkawinata, mungkin yang tidak itu, yang duduk di bangku penonton supporter. Selebihnya Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari bermain. Tapi yang starting 11 menurut saya itu yang turun adalah Martin Paes. Di belakang yang duduk di bangku penonton yaitu Muhammad Ferrari. Dan yang akumulasi kartu merah yaitu Justin Hubner dari Wolverhampton. Dan satu lagi mungkin Nathan atau Shane yang duduk di bangku supporter. Sedangkan di lini tengah menurut saya tidak ada. Di depannya antara Hoki Caraka dan Rafael Strike. Oke, sedangkan Ragnar Orakmangun di situ akumulasi kartu kuning, jadi tidak bisa bermain. Prediksi saya dan starting 11 untuk menghadapi Australia masih sama dengan kiper yaitu menurut saya, prediksi saya yang sudah di sebelumnya itulah yang prediksi 11 pemain yang diturunkan oleh PT Kluivert and Team untuk menghadapi Australia. Jadi pesan saya untuk saat ini, H-1 sebelum pertandingan menghadapi Australia, untuk kepada para pemain dan khususnya kepada para pemain, bermainlah dengan senang hati, bermainlah dengan 1000%. Your heart,
your power and your mentality. Not 100. Give 1000% for this match. For the qualification World Cup United States 2026. Bermain dengan indah, jangan melakukan ceroboh sedikit pun. Berkomunikasi dengan baik antara satu pemain dengan pemain yang lain. Jangan gegabah, tetap sabar, dan bermainlah dengan agresif. Tapi jangan terlalu agresif. Bermain dengan efektif dan efisien, itu kuncinya. Tahu mana mengumpan dan tahu mana untuk men-shoot. Jangan egois. Jangan bermain egois atau selfish. Bermainlah dengan kompak. Bermainlah dengan serius. Berikan dengan 1000%. Your heart, your love, your mentality, and your power. Supaya kita dapat meraih kemenangan 3 poin dari Australia, oleh poin dari Australia dari Sydney untuk pulang ke tanah air, untuk pulang ke Jakarta, dan kita pertarungan lagi di Jakarta tanggal 25 lawan Bahrain. Semoga kita diberkati Tuhan dengan poin penuh di bulan Maret ini, sehingga kita dapat lolos otomatis, supaya dapat boost mentality untuk bulan Juni, yang kita sudah dihadapkan melawan Cina dan lawan Jepang sebagai laga penutup di kualifikasi ronde ketiga. Jangan sampai terlewat momen sekalipun di kualifikasi ronde ketiga ini. Kita mengharapkan dalam bulan Maret ini kita dapat 6 poin. Kita sudah capek-capek pergi ke Australia tidak mendapatkan poin. Mudah-mudahan kita dapat meraih kemenangan melawan Australia. Kita dapat booster untuk melawan Bahrain dan menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni nanti. Tapi kita fokus dulu di bulan Maret ini. Semoga kita dapat meraih kemenangan. Bermain dengan indah, bermain dengan hati, berikan 1000%. Berikan 1000% dari hatimu, your love, your heart, your mentality, and your power for this country, for this match. Sekian, semoga kita dapat meraih 6 poin di bulan Maret ini, terutama 3 poin terutama di Australia, di Sydney. Permain tanggal 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Bakal pasukan Garuda akan dan disupport langsung oleh 5.000 atau 4.000 supporter di Sydney. Jadi para supporter tersebut akan mengungguli suara dari atau mengalahkan suara dari supporter Australia sendiri. Jadi para pemain-pemain Garuda timnas Indonesia, jadi kalian harus bermain dengan hati yang sangat besar, bermain dengan hati, bermain dengan Spartan, dan berikanlah 1000% kepada negara untuk pertandingan ini dan untuk pertandingan lawan Bahrain. Kan kalian di Jakarta sendiri waktu lawan Bahrain akan didukung lebih besar lagi, sekitar 80.000 waktu di GWK nanti. Sedangkan di sini kalian akan ditemani oleh 5.000 supporter, antara 5.000 atau 4.000 supporter yang untuk memenuhi di Stadion Sydney. Jadi semoga kita dapat unggul lebih cepat dulu. Di babak pertama kita bisa cetak gol 1 atau 2 gol. 1 atau 2 gol dulu. Setelah kita menambah lagi di babak kedua antara 1 atau 2 gol. Jadi prediksi saya untuk menghadapi Australia 3-0 atau 4-0 bisa kita menangkan. Tapi dalam waktu 90 menit sampai plus waktu sampai fluid, sampai wasit menunjukkan fluid, akhir pertandingan harus full.
Jangan sampai terjadi waktu lawan Bahrain. Kita sudah 90 menit plus tambahan, tapi kita tidak fokus, maka kita kecolongan di menit-menit akhir. Jadi pesan saya tambahan lagi, fokus di pertandingan itu sampai wasit menemukan peluit sampai akhir pertandingan. Itu pesan satu lagi untuk para pemain skuad Garuda, supaya itu lebih diperhatikan lagi. Saya tahu kemampuan tim yang dimiliki oleh Peter Cliver and team dapat meramu atau meracik strategi yang baik dan dapat bisa mengungguli menghadapi Australia di Sydney Allianz Stadium. Semoga itu tambahan poin lagi supaya kita lebih diperhatikan lagi dan diperhatikan lagi untuk permainannya tersebut, permainan yang indah. Kita bisa mencetak gol di babak pertama 1-2 gol untuk lebih dahulu, dan di babak kedua dilanjutkan untuk mengunci kemenangan tersebut. Semoga kita dapat meraih kemenangan dan Tuhan menyertai kita semua. Bye.